Ahli ibadah gimana? Ya Allah, ya Rabb, tidak semudah apa yang diharapkan, bahkan diinginkan. Ternyata jatuh bangun. Tuh, jatuh bangun. Emang kalau kita melihat cerita para wali, kita cerita guru-guru kita terdahulu, begitu mulia, begitu megah wibawanya. Iya kalau udah jadi, kalau belum dihina, diasingkan, dikucilkan, bahkan sampai kagak diorangin. Nah, inilah kajian kita, Bapak dan Saudara, baru tingkatan apa tukang ibadah, apa ahli ibadah. Syukur-syukur maqamul arifin, maqamul muhsinin. Udah tahu dari apa ibadahnya, udah lurus ibadahnya, bahkan maqamul muhsinin. Apa itu maqamul muhsinin? Dihias ibadahnya bukan dengan penampilan, tapi dengan moralitas yang tinggi. Itulah disebut maqamul mukhlisin, yang setan udah gak bisa masuk. Sebab Allah sudah berfirman, illa ibadakal mukhlasin. Ya Rabb, kecuali hambamu yang ikhlas, medit gak bakalan mempan. Makanya kalau kita kan nanti masih doyan ya, mendi masih pintar melicikin kita, berarti belum ahli mukhlisin, Pak. Maqamul mukhlisin, kita maqamul abidin ge ngeden. Tuh, apalagi maqamul arifin yang sudah ngelawan weruh sadurung winaraan, itu bahasa orang-orang sono. Apa Pak? Weruh sadurung winara. Dengan kolebat koyalinya ada suatu penampilan dan penglihatan yang menjadi sebuah rangsangan. Oh, itu tujuan ibadah udah ada di depan mata. Kalau di depan mata kira-kira girang apa garang? Kalau garang apa? Beringas, Pak. Kalau kita makan girang kudunya mah, tapi garang. Kenapa? Lama banget gini kan kagak nyampe ngaji. Garang namanya. Jadi inilah yang perlu disikapi dan dicermati oleh kita. Maka kajian malam ini untuk usul dan usul. Usul dan usul. Apa usul, Pak? Sampai. Apa usul, Pak? Hasil. Jadi usul dan untuk menggapai itu tidaklah semudah apa yang diibaratkan. Langsung jadi kiai moal. Wow, langsung jadi moal. Makanya ada kian kesulitan-kesulitan yang menghadang dan menghalanginya. Tapi karena terpaut oleh pahala, terpaut oleh oleh kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah, tak peduli dengan itu rintangan, terus memacu dan maju dalam perjalanannya. Kalau bahasa orang kalau anak mudanya ngomong apa rawe-rawe rantas malang-malang apa? Pokoknya begitulah kepepatah, ya kan? Rawe-rawe rantas malang-malang putuan, cancut kali bontot. Artinya cingkingkan dengan baju, siap untuk bertanding, tapi tetap juga bersanding, insya Allah. Oleh karena itu ada beberapa jalan yang akan dihadapinya. Pertama, perlu dikenal oleh kita, dipahami oleh kita. Tiada sekali-kali ada dalam perjalanan ibadah kecuali pada diri kita ada kesulitan, dan itu juga merupakan satu harapan atau kesenangan di dalam halangan-halangan tersebut, Bapak. Contoh, maaf ini, pengen kaya. Kalau memang itu jadi nilai ibadah, maaf. Kalau bukan nilai ibadah ya belum sampai pada husul dan husul tadi. Ini kalau jadi ibadah, kenapa? Maaf. Kalaupun bahasa Rasulullah begitu zuhud, sederhana dengan harta, tapi bagi umatnya silakan jadi orang kaya, silakan. Hampir-hampir dengan kekayaan manusia bisa dihormat.
Tapi ingat, jangan terlena bahkan terjebak oleh kekayaannya sehingga sombong dan congkak serta angkuh. Berarti kita telah terjebur. Makanya ini yang gimana? Kalau punya duit, kalau banyak duit, kita mau dermawan, rajin ibadah, rajin sodako, rajin membantu. Ini cita-cita mulia sebagai tujuan ibadah. Kalau ini yang akan dilakukan, insya Allah tidak semudah apa yang diharapkan. Beda dengan yang bukan ibadah. Kenapa? Maaf Pak. Kalau udah bukan jalan ibadah, apa jadi duit? Apa gampang jalannya? Kenapa? Mungkin maaf, bukan kita bersekutu dengan setan, bukan bersekongkol dengan setan. Hampir setan ada di belakang. Setan ikut menyertainya. Apa sebabnya? Setan kan biar orang tersebut nanti bangga, bisa terbawa, makanya setan ikut serta. Kenapa? Awal perjalanannya pun udah salah, udah melenceng. Makanya setan punya peluang. Oh, ini temanku, bukan musuh, ini temanku. Maka bisa kepesugihan. Ini jalan-jalan tersesat, bukan ibadah. Tapi kalau dengan ibadah, Masya Allah. Atau mungkin dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang zolim, dengan cara-cara yang berseberangan dengan agama. Inilah anulah dan sebagainya. Maka ini yang perlu dicermati oleh kita. Kalau memang tujuannya ibadah, maka di dalamnya ada kesulitan-kesulitan yang menghadang. Tapi ingat, karena betapa cintanya, bukan dengan hartanya, tapi apa yang sudah disiapkan menjadi pahala untuk orang-orang yang sodako, dermawan, maka tidak akan menjadi nilai ibadah kecuali dengan mengekang hawa nafsu. Nah, ini maaf Pak. Kalaulah memang tujuannya udah sampai, udah berhasil, murni karena ibadah, kemudian ada yang menghalang-halangi, kira-kira ditabrak atau berhenti. Kalau berhenti, berarti kita kalah dengan penghadang dan penghalang. Tapi kalau terus berjalan, bahkan kita dobrak, insya Allah illa bikum ilhawa, kecuali dengan mengekang hawa nafsu. Tujuan udah kelihatan pahalaku, udah clear. Nah, berarti tetap jalan, tetap ada dalam ibadah, insya Allah. Contoh nyatanya, Ustaz, mohon maaf, kalau kita mau sodako 1 juta umpama, ini kira-kira nafsu ngomong apa Pak? Ngomongnya apa? Masih butuh ditagih, ditabrak atau berhenti? Ya, jangan 1 juta, 500 aja. Ini orang yang termasuknya tidak bisa menang dalam menabrak halangannya. Kemudian bukan cuma hanya menghilangkan atau menghancurkan penghalang, juga waqahrin nafsi, memaksa nafsu. Ini yang berat juga, sebab ada istilah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Kira-kira cuma pakai sodako, mendingan dia beli apa yang kelihatan, dok tadi sodako, atau beli yang kira-kira bakal menghiasi diri atau menghiasi rumah. Ini bisa harus memaksa hawa nafsu. Ini contoh yang dalam usaha dan bab hampir-hampir Pak. Yang nggak kalah bahayanya sholat. Kira-kira sholat pertama kan mengekang hawa nafsu, dikekang, jangan dilepas, dikekang. Kenapa? Hawa nafsu runyam, hawa nafsu bikin berkelok-kelok perjalanan, sini sono, ujung-ujungnya ketinggalan.
gitu. Jadi repot. Tuh, dikekang nih. Jangan kau bertindak ai nafsu. Kemudian yuk kita jihadun nafsinya. Memaksa diri justru datang. Sebab kita sudah punya moto pengajian kita apa? Woi. Kok hilang ya? Ini mau penutupan masalahnya, perlu ditanya. Apa moto pengajian kita, Pak? Ini semuanya majlis taklim motonya sama, Pak. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Itu jadi moto, Pak. Coba kalau ada 10 orang ngomong begitu, datang semua nggak kira-kira? Datang. Sebab kalau bukan saya, yang lain ngomong lagi, kalau bukan saya, nggak datang semua. Tapi kalau ada Ustaz Rudi, memang enggak. Ustaz Rudi ngomong lagi, ada Ustaz Rudi ada. Dan 2 orang udah kagak datang nih. Haji Sofyan ngomong lagi, ada Haji Nasir. Haji Nasir ngomong lagi, ada Haji Sofyan. Berapa orang udah 4 orang kagak datang gitu. Apa andel-andelan. Tuh, moto kita adalah kalau bukan saya, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nunggu nutup. Lah kalau nutup mau udah bablas, ya. Makanya besok dibahas lagi Pak Panitia, maksudnya jangan sampai kaget bahas itu lagi, bosen bagian ini. Tapi yang jelas inilah waqaflin nafsi, harus mencegah atau memaksa hawa nafsu. Sebab ini merupakan satu penghalang dari kebaikan-kebaikan. Bahkan maaf, menyalahi hawa nafsu, memaksa diri adalah paling berat-beratnya perkara, terutama di dalam ibadah. Sholat gampang, Pak. Puasa gampang, Pak. Oh, kata siapa? Sholat 2 rakaat selesai. Tapi apakah sholat itu berarti atau tidak? Tergantung dalam perjalanannya. Apakah murni karena Allah? Apakah benar pelajar bacaan-bacaannya? Atau yang dibutuhkan oleh ibadah tersebut? Manjang apakah kagak? Manjang apakah kagak? Orang kata belentang-belentok, berarti kan manjang namanya. Berarti inilah termasuk hal-hal yang perlu dicermati oleh kita. Berarti kita belum ada dalam membawa diri dan mengekang hawa nafsu, belum bisa. Kadang-kadang maaf ini mah saya bukan jamaah. Kira-kira mau ngaji, ada telepon, ada tamu datang, jamnya belum ditentuin. Kira-kira ngaji atau nungguin tamu? Ini dilema. Ayo, ngaji atau nungguin tamu? Nungguin tamu. Kenapa? Bawa duit ternyata bukan bawa duit, malah nagih utang. Astagfirullah, rugi ngaji kagak. Coba kalau ngaji mah aman kayaknya. Orang lagi ngaji ditagih, waduh kualat, mendingan gua pulang lagi. Ngaji ada manfaat. Ini mah di rumah ditungguin, udah puyeng, udah kagak ada jalan keluar, jelimet. Masya Allah. Inilah hikmahnya. Padahal kalaulah kita berangkat ngaji, ini kan termasuk iming-iming. Ada sebuah rayuan, ada sebuah pelet yang bisa menghalang-halangi dari apa yang diinginkan dari sekian manusia. Maaf. Jangan pakai puasa. Kita mau sholat 20 rakaat ba'da maghrib. Siap? Ada yang sholat sunnah ba'da maghrib 20 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat awabin. Ya kan? Oke, kalau timbang semalaman kayaknya bisa. Kalau tiap malam, olah. Maka kita dalam bahasa berantai atau berangsur, adalah kita jangan pakai langsung aji mumpung, jangan pakai aji mumpung. Kalaupun ada skala, makanya pakai skala kecil, 2 rakaat dulu, enakan 4 rakaat, bertahan dulu 4 rakaat, kelihatannya indah 6 rakaat, terus bertahap. Tapi alhamdulillah kalau kita mah bukan itu, dari 20 sampai punten. Gitu kan? Dari 20 sampai punten.
sholat kita kaya lebih parah lagi Pak. Astagfirullah, emang sholatnya tuyul ya kan? Emang sholatnya dukun? Bukan, sholat itu ibadah. Tapi yakin dengan ibadah sholat Allah yang bertanggung jawab, insya Allah. Makanya maaf, yuk kita mencoba. Kan itu baru tingkatan apa Pak? Makomul arifin, jatuh bangun. Belum makomul arifin, apalagi makomul muhsinin, makomul mukhlisin, belum ampe. Kita baru tingkatan. Kalau bahasa anak TK apa namanya? Ibtidai. Baru ibtidai. Apa ibtidai bahasa Indonesia? Ya pemula. Kalau bahasa SD dasar kan gitu. Belum MTS, belum MA, apalagi perguruan tinggi. Masya Allah. Ibtidai baru pemula, namanya ibtidai. Tapi yang jelas itulah mudah-mudahan nanti bisa beranjak. Ini ada 4 sebetulnya Mak, karena waktunya udah mepet. Kalau ditambahin satu lagi habis bisa datang. Tapi yang jelas inilah kesempatan untuk menyambut datangnya malam nisfu Sya'ban. Moga-moga sepakat. Malam apa Ustaz Rin? Nah, Pak Jidawul benar belum Bima? Tak perlu disinkronin. Kalau nggak sinkron kan kata di malam Jumat dia malam Kamis Pak. Wah, bisa lagu malam Kamis, ayo liatin. Aku jadi kagak akur. Insya Allah kalendernya sama. Tanggalnya awal Jumat. Kita pakai tanggal 15. Udah intinya pakai begitu. Pakai tanggal 15. Nggak pakai tanggal 16. Ada yang pakai tanggal 16. Tahu hujahnya apa? Tapi inilah yang kami pakai hujahnya. Pakai malam 15. Moga-moga kita sadar, oh itu kok pakai 15. Ternyata ada satu kejadian yang sangat istimewa. Kemarin udah dibahas malam Sabtu, tapi zamannya kan nggak semuanya ada. Inilah yang kami ulangi, Pak Jaja ya ulangi ya. Mereka kan agak sedikit merem-merem melek, orang udah jam 9:10. Jadi kayak kabur Pak amannya. Bapak, Nabi tanggal 13 Sya'ban memohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan syafaat kepada umatku. Allah utus malaikat Jibril bilangin kekasihku Muhammad, yang ia pinta umatnya baru 1/3 yang mendapat pertolongan Allah. Bayangkan di malam ke-13 kalau 1/3 orang bulak dapat. Lah kagak Pak, belum. Udah singkat cerita, malam ke-14 mohon lagi ya Rob, kalau 1/3 mah belum kebagian, boro-boro kampung bulak Indonesia belum keliling. Dibang 1/3 ya. Dunia kan yang udah kemarin kita ngomong, Islam Indonesia nomor berapa kadang saya berhenti? Tahu, kita mengagiatin ke situ. Urutan ketiga sekarang Indonesia. Tadinya urutan pertama, sekarang urutan ketiga. Mayoritas umat Islam yang pertama adalah Pakistan. Kalah sama Pakistan. Itu dari urutan Islamnya saja, agama Islam. Berarti kita kalau pakai 1/3 belum. Malam ke-14, ya Allah kalau 1/3 mah belum kebagian semua ya Allah. Mohon ya Allah agar kiranya Engkau memberikan pertolongan kepada umatku seluruhnya. Akhirnya Jibril datang lagi, Muhammad 2/3. Nah, makin gede. Kebagian kira-kira 2/3 Pak? Belum juga. Loh, di Mekah 1 kali sholat bandingnya 100.000. Di Istiqomah tuh kalau sampai doa, kalau langsung pulang dewek punten. Kebanyakan yang pulang daripada yang langsung doa imam. Ayo. Siapa? Lihat tandain yang pulang duluan. Nah, itu puntet itu. Nah, puntet apa puntet Pak? Nah, kecil jelek lagi lah puntet itu. Kalau timbang sholat likum. Pergi. Tapi bukan Istiqomah ini, Istiqomah Jagawana. Antara Jagawana, awas sesuai ngomongin orang Jagawana. Bukan orang Jagawana, Istiqomah di sono yang ada di dekat tahu. Pokoknya Istiqomah dekat dari sinilah. Ya Allah. Tuh. Belum kalau 2/3 mah Gusti, ya Allah. Malam ke-15 baru Nabi nangis. Ngoceh maratan jagat curcir cor Cipanon biar
cair ngalir darah. Gusti, kalau ini mah belum ridho belum. Akhirnya Jibril itu oleh Allah bilangin kekasihku Muhammad, umatnya sudah ada dalam syafaatnya, umatnya sudah ada dalam pertolongan Allah. Sujud Nabi, sujud saking bangganya, saking bersyukurnya, ampe Aisyah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, Bilal kumpul ikut sujud. Akhirnya Jibril datang, Muhammad bangkit, permohonanmu dikabulkan semuanya. Alhamdulillah. Yang dipenginin begitu, molor baik kalau disusah dah. Inilah nggak tahu diuntung, makanya bila perlu man ahya lailatan min nisbi sya'bana ahyallahu qalbahu hina tamutul qulub. Barang siapa yang melek di malam nisfu Sya'ban, Allah hidupkan hatinya di hari hati manusia pada mati. Meleknya kapan kira-kira Pak? Dari mulai maghrib hingga pagi lagi. Iya. Ngapain? Gaplek. Jangan gaplek, zikir. Ada sholat tasbih, ada sholatul khair. Itu dalam kitab Durratun Nasihin ada yang namanya sholatul khair. Berapa rakaat Ustaz? 100 rokaat. Gempor kita yang enggak Pak, minimal tasbih. Tuh. Sampai kapan? Sampai jam 12. Ini sebagai bukti yaumutur fa'u a'malul ibad. Hari diangkatnya amalan-amalan hamba Allah dalam 1 tahun yang lalu jam 12.00 taruh di Lauhil Mahfuz. Turun buku baru. Nah, sekarang firasat pikiran kita kalau buku yang terakhir kira-kira ada pikiran apa kira-kira? Ya udah yang penting ditutup. Apa amalan bagus sebagai penutup buku? Atau amalan sia-sia? Atau amalan yang lebih jelek lagi? Terserah kita. Tuh, ini yang sangat diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yu'asabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan buku catatan amal perbuatannya lewat tangan kanan, bertanda hisabannya sangatlah sedikit. Dikit hisabannya karena lewat tangan kanan. Alhamdulillah, tadi bertanda tulisan bukunya bagus semua. Lah sampai akhirnya awal buku turun. Nah, ada benar apa dalam pikiran kita Pak, dalam hati kita? Yuk dimulainya dengan amalan yang bagus. Lagi ngapain? Lagi zikir, lagi munajat, lagi sholat taubat. Monggo sebagai pembuka buku supaya bagus semuanya. Makanya inilah rancangan di malam nisfu Sya'ban, jangan ada yang merem. Melek semua, ngapain? Zikir. Awas jangan gaplek, kalau gaplek rusak semua. Ini alasannya ronda, gaplek remik malah. Atau mungkin dengan al senada, maaf jangan sampai. Sebab inilah keutamaan malam nisfu Sya'ban, diuntukkan orang-orang yang betul-betul bersih lahir batin. Bahkan ada 7 golongan yang gak mendapat apa kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Pertama, asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, al-aqli walidayhi, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan persaudaraan. Yang keempat, al-musahinu, orang yang mendiamkan saudaranya. Yang kelima, mudminu khamrin, orang yang mabok-mabokan. Bahkan orang yang mendistribusikan, manggul, beli, minum, dosa semua. Tuh, bahkan yang nulis tanda tangan boleh. Ini kan lagi polemik Pak, masya Allah, yang gede ditangkupin, yang kecil suruh jualan. Makanya lagi diresahkan ini gara-gara minuman yang beralkohol. Padahal inilah biang keroknya, kan?
Semuanya ada di situ, tapi ternyata malah dibekingin oleh balok. Balok apa tahu? Ada balok 2, ada balok 3. Wah, menerempel di pundak. Itu balok kok enteng banget ya, tapi tetap kuat Ustaz. Ya bukan balok 612, bukan. Kalau 612 mah itu balok 612 ada di atas rangka. Itu namanya berapa khusus gede? Ya kan 612 atau 812? 812 gede. Kalau ikan Masya Allah. Itu balok di pundak kuat banget ngebekingin kayak begitu. Teganya, backingannya Masya Allah cedera. Bukan kopral lagi Pak. Cukup ngomong begitu, nggak ada jenderal sini mah nggak ada, tiba kopral semua itu. Oleh karena itu jangan sampai. Yang keenamnya adalah al-azani, orang yang berbuat seror, orang yang berbuat mesum, orang yang berbuat zina di malam itu menjadi pembahaya kampung. Tidak diturunkan rahmat Allah karena ada penghalang yang lebih bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah di antara kegiatan-kegiatan malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali itu dah lazim, tapi manfaatnya sangat besar. Sebab termasuk malam nisfu Sya'ban adalah malam revisi. DPR malam revisi, iya DPR revisi apa? Undang-undang. Makanya direvisi oleh malaikat Jibril, direvisi oleh malaikat Mikail, direvisi oleh malaikat Jibril. Umur, rezeki dan iman manusia diperbaiki oleh Allah. Moga-moga lagi yasinan kita niatnya yang pertama panjang umur dalam ibadah. Yang kedua, rezeki melimpah untuk ibadah. Yang keempat, ada ketiga, kuat iman Islamnya. Insya Allah kita laksanakan bersama-sama. Moga Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Liridho'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa kun alayya taubatan nasuha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal jami'in Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Terima kasih dan maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.